Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keduluan gue. Iya dong, udah Waalaikumsalam, belajar nih. Kevin. Oke. Selamat malam. Ini kembali. Gitu, Boleh kan. deh. Oke, Oke. selamat datang. Di Siapa nih? Selamat podcast. datang para pendengar kita yang setia maupun yang baru di luar sana di alam manapun yang kalian berada. Oke. Selamat datang di episode ke-9 dari podcast Sersan horor Seram tapi santai. mantap. Di sini kita akan membawakan cerita-cerita horor yang pasti akan mengerikan tapi tetap santai, Bang Sul. Oke, supaya kalian tidak terlalu ngeri-ngeri amat tapi nggak terlalu kocak-kocak banget sampai nggak serem, Bang Sul ya. Kita balance. Oke, kita balance aja. Jadi kita nggak mau terlalu kocak juga, tapi kadang Bang Sul kelewatan kocaknya. Oke, jadi kita akan membawakan cerita yang berjudul gangguan di kantor, Bang Sul ya. Yoi. Highlight kita ini gangguan di kantor. Siap. Yang ceritanya dua-duanya akan dibawakan oleh Bang Sul, Bang Sul ya. Oke. Ini Bang Sul ceritanya keren banget. Satu cerita udah dengar, satu cerita ini belum dengar, Bang Sul. Yoi. Jadi Penuh misteri ini. Jadi penuh orang pada misteri. nunggu. Betul. Highlight kita seperti biasa kita ngumpetin di belakang dulu. Yap. Kita baca cerita yang bukan highlight, baru nanti yang highlight kita masuk. Oke, cerita di kantor Bang Sule. Kalau misalnya kira-kira gangguan-gangguan di kantor nih, sebenarnya kantor itu bisa dicap sebenarnya tempat yang belum terlalu punya image serem sih Bang Sule. Belum. Sebenarnya belum Karena terlalu. mobile kan di situ. Betul, kan itu sangat ramai, pakainya juga sepanjang hari, ya kan? Betul. Karena ada yang lembur ya. Betul, malam-malam pun masih ada yang jaga security 1-2 orang. Mm. Memang sih aku kalau dengar gangguan di kantor mungkin aku nggak langsung expect yang serem sih, Betul. karena itu biasanya di kantor biasa-biasa aja kan. Sejauh yang aku dengar sih dan yang aku baca. Nah, cerita di kantor itu aku juga pernah dengar sih, pernah. Tapi ntar kapan-kapan aja ya maksudnya. Oke, kita seperti biasa kita harus membagi rata setiap episode. Betul. Nah, kita akan langsung membawakan ceritanya kali Bang Soleh. Yap. Langsung masuk aja atau kita cerita-cerita bentar dulu nih, intermezzo dulu dikit. Boleh lah intermezzo dikit Intermezzo lah. dikit. Sebenarnya kalau misalkan di kantor kita sih nggak terlalu serem Bang Soleh. Enggak. Enggak sebenarnya. Kantor kita sebenarnya nggak terlalu serem. Betul. Cuma seremnya itu kantor kita sekelilingnya kurang ada makanan Bang. Jadi kita cari makan agak susah. Itu serem tuh. Makanya kerja di Indomaret. Iya. Makanan mulu tuh. Makanan mulu tinggal Habis makan bayar. habis makan bayar. Potong gaji. Nah, kita di kantor kita sih nggak terlalu banyak cerita gitu Bang Sul ya. Ada sih cuma nggak terlalu banyak. Paling ada gangguannya sih Pin kalau di kantor kita tuh. Apa tuh? Horor juga sih, ini lagi mau ngeprint rusak printnya. Nama ini revisi sih. Nah, itu horor banget itu. Itu dia. Nah, di kantor kita itu nggak terlalu serem. Cuma apa ya? Ya semua setiap tempat ada lah maksudnya. Ada. Cuma emang pasti. kantor kita yang utamanya itu yang serem ya karena nggak ada makanan sih. Ini Makanan tuh banyak kurang pilihan. Iya, Kadang tuh setiap hari stresnya cuma stresin mau makan apa doang. itu aja ya. Nasi dong mau garam. Nasi tuh mau garam udah itu 18.000 lagi. Penjara aja. Sedih amat tuh. Nah itu dia ya. Mungkin kalau di kantor sih ya belum. Tapi yang cerita gue ini beda nih kantornya nih. Ini serem ya. Serem. Oke, ini teman Bang Sul ya pokoknya. Yo, Ya, oke. Jadi langsung aja kali Bang Sul ya. Oke, siap. Cukup intermezzonya. Heeh. Langsung masuk aja ke cerita Bang Sul. Yap. Siapkan headset kalian baik-baik, dengarkan baik-baik karena ini cerita seru banget. Pakai headset ya, terus masuk ke toren air, terus airnya nyalain, seret, Biar mati, nggak ada. ya lah. Tapi bergema sih kalau masuk toren air. Biar apa sih? Nggak apa enggak. Biar apa sih? Maksudnya sudah dia matiin lampu. Ya, itu. Dengerin sendirian dong ya. Sendirian lah. Para pendengar dengerin jangan rame-rame. Ya, kerjaan keroyokan. Betul, dengerin di kafe, dengerin di kampus, rame-rame, dengerin sendiri-sendiri kan. Sendiri-sendiri Kita lah. tuh udah bercanda supaya nggak terlalu serem-serem amat, biar kalian tuh bisa denger sendiri. Betul. Pakai speaker, oke? Siap. Nah itu dia, langsung aja masuk ke cerita Bang Sul ya. Oke. Semoga bisa memuaskan hasrat horor kalian untuk malam ini. Oke. Langsung masuk aja, Bang Sul sudah siap? Siap. Setelah pesan, Berikut. mantap. Welcome back, kembali lagi kalau sama kita. Kalau kata Arnold Suasana Segar, I'll be back. I'll be back. Oke siap Bang Sul? Oke. Sudah siap? Langsung masuk ke cerita aja. Tapi tadi apa ceritanya lupa? Itu bukan yang gangguan. Oh iya kita gangguan di kantor kita umpetin dulu ya. Oke, Bang Sul sekarang cerita dulu cerita yang gue belum pernah dengar ini. Langsung aja. Anak gadis gemuk permen, ladies and gentlemen. Mantap. Nah, begini ceritanya. Langsung.
Oke, guys, ini ceritanya dari ini ya, tantenya istri gua. Oke, jadi bini bangsa punya tante ya. Betul. Jadi dia berdomisili di daerah Shenzhen. wow China dong. Rawamangun. Rawamangun. Nah, Rawamangun Jakarta mana sih? Waduh, nggak tahu juga lupa. Tahu lah, Nih, pokoknya langsung cerita sambil cek ya. barat kayaknya dah. Kayak barat ya. Harusnya sih barat. Rawamangun, daerah Jakarta Timur. Oh, udah Pulau pindah, Gadung ya? betul. Oh, di sama sih dulu tahu tuh masih di Beijing. Di daerah situ. Oke. Oke. Oke, jadi di rumah tantenya istri gua pernah waktu itu sekali ya. Waktu zaman masih pacaran, asik. Nostalgia dulu dikit. Nostalgia dikit. Jadi gua pernah main ke situ, jemput, terus dikenalin. Nah, jadi rumahnya itu 2 lantai ya. Tapi waktu pacaran gue belum sampai naik ke atas, masih di bawah gue mainnya. Iya lah, Berani. kamu kan atas kamar pembantu. Iya bener. That's right, itu benar sekali. Oke. Itu sesuatu yang fakta. Fakta. Ya, jadi dua rumahnya 2 lantai ya. Itu kamar di bawah ada 3, terus di atas ada 2, terus kamar mandinya di lantai 4.300. Ini di Burj Al Arab kan. Gue mau mandi udah bengek badan gue baru mandi anjir. Enggak, atas bawah ada kamar mandi. Oke. Kamar mandi malah ada 3 loh, banyak. Oke. Oke. Nah, singkat cerita ini ya, gue akhirnya nikah sama mantan gue ini. Iya. Nah, Pacar ya. betul. Sekarang jadi istri dong. Oh, you know. Ntar Umi denger salah paham takutnya. Ini aku coba klarifikasi. Oh iya. You save my family. Betul. Thank you my friend. Thank you. Oke, terus akhirnya gue nikah dan dari tuh gue pernah nginep sekali di situ. Kita naik ke tidur di lantai 2. Itu ada adiknya istri gue tidur di situ ya. Jadi gue cek sekeliling karena kan di situ ada 3 kamar. Di depan kamar ya. Terus kita naik ke tangga, ada ruang tamu dulu. Terus depan ruang tamu itu ada kamar tidur. Terus di belakangnya ada kamar tidur lagi. Belakangnya lagi ada kamar tidur pembantu dan ada WC. Nah, kamar tidur pembantu itu ini ya agak kecil. Nah, terus keluar sedikit ada tempat jemur. Nah, naik dikit lagi itu ada ruangan kosong, itu nggak dipakai. Oke. Nggak dipakai. Segede apa kira-kira? Kayak apa ya, gudang gitulah. Ukurannya mungkin 3x3 kali ya, agak kecil ya. Itu nggak pernah dibuka. Ngomongin gudang gue inget sesuatu. Bang Sul lanjut dulu aja. Oke, gue lanjut ya. Ntar ingetin ya, takut lupa nih. Oke. Nah, jadi belakang apa tadi ada balkon sedikit buat jemuran. Ada ruang pakai kosong gitu ya. Kosong. Terus ada kamar mandinya juga di situ. Nah, rumahnya itu di depannya juga ada balkon juga. Balkonnya. Ya, terus nah kejadiannya gini. Itu di situ ya tantenya bini gua itu sering banget pembantunya nggak ada yang betah. Itu ganti-ganti ya. Bukan karena dia galak ya, kan Kevin juga pernah cerita kan pembantunya kenapa nggak ada yang betah. Karena ada gangguan. Betul. Kayak gitu. Nah, ini belum tahu dulu bentuknya kayak apa. Nah, jadi pernah waktu itu ya tantenya bini gua dia lagi mau ke atas kira-kira malam ya, jam 8-an lah. Lagi mau naik ke atas mau ngecek pembantu udah tidur apa belum. Terus itu posisi kamarnya gelap ya. Kalau ditidur mau dibangunin. Bang katanya tadi mau tidur. Mau tidur tapi udah siang. Udah siang, mau tidur malam tapi udah siang. Mau tidur siang tapi udah malam. Kayak apa sih begitu? Nah, terus ini kamar pembantunya agak gelap ya. Terus ada 2 kamar depan itu kan ada pintu. Mungkin udah jam 8 lah, udah mau 9 tidur lah, biasa kan. Rumahnya emang daerah kompleks sih. Jam 7 juga mungkin udah jarang ada yang lewat sih. Betul. Dan dia agak di paling pojok banget rumahnya tuh, gue ingat. Kompleks siang itu sepi loh. Iya, apalagi malam ya kan. Nah, udah gitu si punya rumah ini, si tantenya bini gue, dia masuk ke kamar belakang kan gelap. Dia biasanya mau ngecek pembantunya, mau nanya udah sholat isya apa belum. Dia lihat pembantunya dia lengokin ya kan, belum nyalain lampu. Dipanggil Mbak, sebut aja namanya Sumi ya. Sumi. Cocokan Sumi. Kenapa gitu? Mbak Sum. Oke. Dipanggil kan, Mbak Sum. Kok nggak ada jawaban? Lampunya mati tapi. Nah lagi Mbak Sum. Kok lampunya mati? Dipanggil 3 kali Mbak Sum. Nah diketawa. Cekiki kan? Lah, Mbak Sumi tapi di mana?
Ya itu dia ketawa dulu. Ini nggak ada suaranya. bukan Sumi tapi ini ketawanya. Nggak ada suaranya. Nggak ada orang. Nggak ada itu dia tunggu si tantenya ini tantenya istri Bang Sul ini manggilnya ke arah mana? Ke arah kamar dia. Kamar langsung kan pintu dibuka. Pokoknya ini gelap aja lampunya. Belum dinyalain kan. Dipanggil. Oh dia buka kamarnya dikit. Buka kamar. Tapi si Mbak Sum belum kelihatan. Nggak kelihatan berarti dia di pojok ya. Di pojok kan kasurnya di sebelah pojok. Berarti rumahnya berarti kamarnya pembantunya nggak gede juga ya. Agak gede. Kamar Mbak Sumi. Oke. Itu dipanggil Mbak Sum 3 kali kan. Terus ketawa tuh. Hihihi. Loh, kaget. Akhirnya si tante ini nyari lampu, ketekan lampu kan ada di depan tuh, dia nyari dulu. Tok. Lu tahu ada di mana? Di mana? Dia ada di ini ya, di tembok atas tapi nempel aja. Lu sumpah mas. Serius. Itu Ini kan kayak gini-gini biasanya gue liatnya di film-film Hollywood sih. juga bingung ceritanya. Masa sih jir? Dia gimana ya? Pokoknya Paham. nyangkut di ujung gitulah. Paham di pojok. Gue nggak tahu udah tuh nempel pakai apa kan, pas gini, loh, astagfirullahaladzim, kan si tantenya itu kaget kan. Terus di ini kan ada ini, ada mamahnya dia, terus ada suaminya, terus ada abangnya juga masih tinggal di situ, manggilin semua, weh tolong ke sini, kan diturunin tuh. Itu rambutnya udah ke depan semua ya, rumahnya rambutnya udah ke depan semua, matanya udah melotot, terus diturunin. Nah jadi, tadinya juga dipikir itu nempel nggak ada apa-apa, ternyata kan kayak ada injekan dikit kayak gitu tuh. Nah jadi posisi kakinya nginjek. Oh, itu Ya, terus tangannya ada apa namanya begini dia kayak orang nyender, tapi di atas mojok begitu. sebenarnya nggak nempel-nempel amat ya. Iya, karena ada bijikan. Oh. Iya, soalnya kan pas nyalain lampu kan kelihatan kan, terus si tante ngelihat, waduh, udah diturunin, ya kan? Biasa dipegangin rame-rame, dibaca-bacain, pokoknya semua itulah apa baca-bacaan amalan yang untuk ngusir. Nah, itu cepet tuh, dia pokoknya langsung keluar aja udah tanpa ditanya di mana lo gitu kan, biasa kan nanya kan kamu siapa gitu kan. Ini nggak pakai nanya, langsung keluar, lemes tuh pembantunya. Oh gitu. Nah udah kayak gitu dia tidur ya, cuman nggak di situ, pindahin di bawah paling, kan ada kasur mamahnya lagi di bawah. Enggak sih, jadi Mbak Sumi pulang kampung. Nah itu besoknya ini kan udah siuman tuh, paginya mungkin ditanya kan, Mbak Sum kenapa? Iya katanya kan saya lagi mau sholat isya, kan saya wudhu dulu kan. Nah dia mau nyalain lampu, tahu di pojokan kamar itu ada siapa, ada ceweknya, cuman dia ini ya Samar-samar. iya samar-samar gitu. Nah mau coba dipanggil kan, gitu. Cewek itu maju. Oh, nabrak dia. Iya, blok, udah abis itu dia nggak sadar. Udah dia ngerti itu doang. Ya pokoknya ada yang nabrak dia aja udah. Oh ya udah, ternyata si yang punya rumah, oh begitu Mbak Sum katanya. Serem ya. Ya tapi seumur umur katanya si punya rumah nggak pernah diganggu sedikit pun. Beda sih. Emang kadang suka begitu. Karena orang baru kali ya. Udah tinggal lama tuh nggak kenapa-napa justru. Ya, karena emang ahli ibadah juga sih. Oh si gitu. Keluarganya itu. Ya makanya si Mbak Sum tuh ditanya. Nah akhirnya si Mbak Sum memutuskan untuk pensiun dini. Oh gitu. Kasihan ya. Iya, dia masih mau kerja loh dulu. Iya. Masih muda sih dia. Itu tuh memperkenalannya seperti itu, dia minta pulang. Iyalah. Besoknya ya. Langsung minta pulang tuh. Betul. Oh iya, kasihan. Kasihan banget tuh. Ya kan? Terus. Nah, jadi rumah di bawah itu kita masuk ruang tamu dulu. Terus belok ke kanan, baru kamar mamahnya, terus kamar si tantenya bini gua, ada toilet, baru tangga ya. Tadi ada 3 kamar di atas, 2 kamar di bawah ya. Nah terus, ini kejadiannya si mamahnya itu, jadi di depan pintu kalau kita belok kiri itu ada kaca ya. Oke. Nah ini si mamanya Kaca apa iseng. cermin tuh, Bang? Cermin. Cermin ya, jadi taruh di ke samping pintu. Dia iseng taruh bunga kamboja kuburan. Ngapain ya? Nggak tahu gua. Oke. Pokoknya Di depan cermin itu. depan cermin dia taruh di situ, Bu. Ada berapa biji? 3 apa 4 biji gitu. Coba-coba. Nggak tahu, pokoknya tuh mamanya iseng aja. Nah, Isengnya lucu juga. Isengnya nggak ada yang lain aja isengnya. Main PS5 itu. buset. Terus Buka rental loh. Nah, terus
Si Mawai naruh itu Pin, bunga kamboja pokoknya taruh di situ. Dia ada tempatnya gitu ya. Ada wadahnya. Iya ada wadah ditaruh di situ, pluk terus bunyi pluk gitu. Bunyi pluk lah. Mau kiri jamban. Jadi terus kaca, bunga kamboja. Ya udah dong. Dia naruh waktu itu nggak ada ngeh ya. Nah si mamahnya itu naruh di situ, nggak ada ngeh di situ ada kembang. Nah ini posisi ada pembantu baru lagi. Wah lah. Dia kan yang kemarin udah cabut. Ya mungkin ini kejadiannya nggak langsung dapet loh ya, pembantu kan susah kan nyarinya kan. Mungkin ini udah berapa minggu baru dapet. Ini pembantu baru. Ya. Begitu dia mau ini ya jam 9 dia mau tutup pintu. Ini orang rumah udah pada masuk kamar semua. Ya sebut saja tadi Mbak Sum udah ya. Mbak Sum udah. Ini Mbak Ning aja Mbak Ning. Mbak Ning ya Mbak Ning. Nah terus si Mbak Ning biasa nih ritual kalau pembantu biasa kan terakhir tutup pintu pagar. Betul. Pintu dalam matiin lampu. Nah ini posisinya kamar lampu ruang tamu udah dimatiin duluan. Udah. Jadi dia mau gembok pintu luar. Dia berarti dia lewatin tempat gelap. ya lewatin yang tadi tuh jalan kucuk. Oh gitu bunyinya. Iya. Buset. Karena pakai sendal. Oh Mbak Ning. Kalau ser nah itu pakai sepatu roda. Oh siap. Jalan kucuk lari agak terlari dikit-dikit karena jam 9 kan. Nah kan Apa ini? Apa? ya itu yang di depan kaca yang ada bunga kamboja itu ada Miss Kun lagi nyisir mainin rambut. Seriusan sih. Serius tapi ngebelakangin ya kan kacanya. Iya. Kaca ke depan dia lagi begini. Nah si Mbak Ningnya udah Aduh Mbak, gue baru pasti dia gini, Jir, baru juga kerja. Sumpah ya gue belum gaji pertama nih Jir. baru 2 hari coy. Baru 2 hari gue belum, emang gue masih probation ini. Aduh itu katanya Mbak Ning lari terbirit-birit. Ya iya. Bener itu Miss Kun itu dia ngebelakangin tapi ya mukanya nggak lihat dia lagi main lagi ngacak kali itu ya. Itu sih, iyalah lari break dance itu. Waduh, parah. Itu katanya Mbak Ning lari duduk langsung nutup pintu kencang. Buah kata mungkin. Tapi tetap nggak ada yang bangun. Itu pintu sebel banget. pintu garasi nggak dikunci Pin. Sampai pagi. Iya. Nah besok pagi baru tuh kan sempat dimarahin kan Mbak. Nggak tahu dia tuh dia tidur apa pingsan kali sih. Mungkin tutup pintu, tutup selimut. Ya kan udah rapet lah pokoknya semua udah ketakutan. Mungkin dia lagi baca doa-doa kali dah. Mungkin aja dia nggak bisa tidur sampai malam, jadi bangunnya siang. Bisa juga. Itu dia. Oh iya benar juga sih. Nah paginya si tantenya bini gue nanya lagi, Mbak Ning itu kenapa ya tutup pintu dengan logat yang Jawa itu. Iya Bu katanya mohon maaf Bu. Iki Bu ada itu Bu ada sundel bolong dibilangnya. Gitu. Enggak tapi ngomongnya sundel bolong tapi kuntilanak yang dilihat kan karena punggungnya nggak bolong. Apaan sih katanya? Iya Bu bener Bu katanya. Di mana kamu lihat? Di ruang tamu Bu lagi ngaca Bu. Pas tanya gini si tantenya bini gue ngecek kan di kaca. Loh ini siapa yang naruh bunga kamboja di sini katanya. Katanya mamanya naruh situ. Katanya ngapain? Ngeprank aja sih. katanya biar cantik ruangannya. Pak. Ya. Ini pertama-tama ya, itu kamboja kuburan. Kedua lu kan bisa tonton TV ya. Dekorasi katanya. Decoration untuk satu rumah. Aduh yang lihat orang aduh. Udah akhirnya dibuang tuh langsung. Iyalah. Diganti sama yang baru lagi kambojanya. Sama aja Pak. Sama aja. Kata mama gimana sih katanya ini naruh bunga begini katanya. Dateng kan tuh tamu yang tadi undang katanya Mbak ini ngelihat loh. Terus kalau resign lagi gimana? Baru kerja 2 hari katanya. Ya udah mama nggak tahu katanya minta maaf. Bener aja resign lagi. Seriusan? Baru 2 hari. Aduh iyalah. Aduh. Emang sih Pin. Ini apa rumahnya agak kotor ya. Maksudnya banyak barang-barang yang nggak penting. Iya nggak kepake gitu kotor, berdebu-debu gitu, ya kan? Jadi mungkin dia betah di situ. Iyalah pasti. Kalau kotor Nah, pasti betah. ini yang puncaknya nih, si yang empunya rumah. Kena sendiri. Iya, cuman dia ini ya, waktu itu dia lagi tidur. Oh ini pertama kali dia diganggu berarti ya? Okay. Cuman ini dia tidur ya, tapi di posisi ngimpi ya. Dalam mimpi. Gitu. Enggak nggak ketindihan. Ini mimpi full. Dia berkomunikasi. Oke. Nah, terus dia tidur kayak biasa lah. Terus dia cerita. Tidur merem nggak? Kayaknya Sikap lilin. dari
kuda gigit besi kayak tidur mata rapet. Nah terus dia tidur, dia ketemu ini Vin, sosok yang ada di gudang 01 itu yang dekat kamar mandi. Oke. Itu bentuknya gondoruo gede banget. Gede banget. Pokoknya dia tuh duduk aja, si tantenya bini gue itu mungkin segimana ya, kecil dilihatnya, orang tuh gede banget loh. Oh gitu. Kayak gimana ya? Gigantik lah ya. Kayak raksasa. Ya segitu, gede segitu. Terus sempet nanya gitu ya, ini kenapa, katanya kok rumah saya kok begini katanya. Iya. Jawab gitu. Ngobrol katanya. Di dalam mimpi mungkin ngobrolnya ya, mungkin ini kenapa kok pembantu saya kok ini ya gak betah terus ya katanya. Ya mungkin mereka ini ya apa namanya, agak kurang jaga kebersihan. Betul. Terus juga jarang ibadah juga katanya. Nah terus kamu nggak ditanya, ya terus saya gimana, pembantu saya udah berapa kali nih ganti katanya. Terus dia kayak nyalahin gitu katanya. Oh gitu, nyalahin si itunya. Iya, ya mungkin nanti apa namanya, coba carilah yang lebih lebih baik lagi dari sebelumnya gitu, dari kebersihan, nggak males gitu. Nah terus sejak kapan kamu di sini? Kata saya udah lama di sini, sejak rumah ini belum ada saya udah di sini. Ya iyalah. Ya dia udah ribuan tahun mungkin di situ kan. Nah begitu ini ngobrolnya ini ya face to face gitu, dekat, mungkin jarak 2 meteran kali ya. Nah pas dia udah ngobrol kayak gitu, penyebabnya udah ketahuan, terus si itu tetap nggak pergi ya, mungkin sekarang masih ada dan apa masih bersemayam di situ di salah satu gudang kecil. Nah apa namanya, jadi Pin, gue kadang-kadang penasaran gitu kan, karena kan kasih tahu kan dalam mimpinya dia cerita. Gue sempet ngecek kan, waktu itu pernah nginep sekali, emang waktu itu benar-benar berantakan banget lah. Atasnya tuh kayak gimana ya, iya kayak orang rumahnya kayak gudang gitu bener. Tapi gue nggak berani buka pintu itu. Nah terus, nah dulu pernah juga Pin, ada salah satu pembantu nggak tahu dia buka pintu, lalu ditemuin malam sama si gondoruo itu. Kayak lagi tidur diraup gitu, badannya digini segini kayak dicengkram gitu, langsung dia kebangun. Nah emang apa namanya, itu emang ruang itu tertutup dan nggak pernah dibuka. Semenjak kejadian itu langsung digembok. Iya, karena nggak boleh dibuka sama sekali. Padahal keluarga itu nggak ada ini ya, nggak ada apa historinya begitu-begituan. Emang dia emang udah ada dari dulu. Dan keluarga sendiri itu nggak pernah diganggu. Itu kebanyakan yang diganggu pembantunya semua. Iya. Nggak tahu ya, sekarang belum main lagi ke sana. Terakhir gua ke sana waktu itu Lebaran, itu rumah udah dibagusin ya. Udah dibangun. Udah nggak tahu kotor juga. Udah agak bersih dah, udah agak lumayan lah. Tapi bangunannya bangunan baru semua, dibongkar ulang. Tapi posisi gudang itu tetap masih ada. Nggak berani bongkarnya kali. Ya mungkin nggak berani dibongkar, cuma mungkin dicat lagi agak rapih gitu ya. Ya kayak gitulah ceritanya ya di rumah tantenya bini gua. Oke. Serem juga lo gangguannya lo. Ya mungkin kalau dijumlahin itu pembantunya udah bisa 40 jutaan orang kan. Wah anjir. Emang kegadaan awet beneran lah. Gue dari zaman gue pacaran sampai gue punya anak, nih kok lain lagi katanya. Ya tau lah katanya, ini bercanda begitu. Ada aja sih yang gangguin aku juga bingung. Udah ngomongin gudang nih Mas Ul. Ini apa sih namanya? Ini teman aku nih ya. Yep. Nah, teman aku ini punya saudara. Saudara ini di rumah itu ada gudang. Gudang itu kan gudangnya tuh apa, barangnya nggak pernah ditata gitu, nggak pernah ditata, nggak pernah dibersihin. Oh sembarangan itu dah. Itu tuh benar-benar karena emang benar-benar nggak dipakai, itu jadi benar-benar hampir nggak pernah dimasukin. Nah tapi itu itu digembok juga ya. Ya dibuka ya. Akhirnya suatu saat itu dibuka. Dan tau nggak Mas Ul ada apa? Apa tuh? Di tengah ruangan itu kan lantainya kan berdebu banget kan. Itu ada jejak kaki. Anjir. Tapi jejak kakinya dari tengah. Dari tengah keluarnya. Dari tengah. Ya, kalau manusia masa di tengah? Iya harusnya kan dari pojok itu asalnya. Itu tuh dari tengah keluarnya. Dari pintu lah kan. Oke. Terus. Ini dari tengah sih. Udah gitu aja. Kakinya gede. Kayak kaki orang. Oke. Dua telapak. Wah nggak tahu.
Dia nggak bilang. Pokoknya ada kerja kaki dari tengah. Gudangnya segede apa itu? Dia nggak bilang sih segede apa sih. Oh, kalau cuci gudang rame cepakan kakinya tuh. Ibu-ibu mulu. Oh iya loh. Lu tahu ibu-ibu. Flash sale. Iya. Belanja sisi goceng mutilasi. Anjir, berantem bacok-bacokan. Tapi penasaran gue itu. Iya. Ada lanjutan enggak? Enggak ada lanjutan sih. Tapi terus bentuknya kalau udah telapak kaki gede kali itu Pak. Nggak tahu sih dia nggak bilang sih, cuma aku asumsi sih kayak mungkin kayak biasa, cuma dari tengah. Nggak usah dari tengahnya udah serem. Iya sih, iya. Jadi masa lanjut ke cerita kedua atau gimana? Sekarang temen lu masih tidur di gudang? Ikut tidur di gudang. Itu kan saudaranya dia. Oh, aduh. Nah, emang kalau tempat kotor, gudang, debu, bau, ngap. Udah dah, itu mah kayak apartemen lah buat dia lah. Udah kayak apa? Penthouse ya. Yoi. Kayak rumah mewah. Yoi lah. Ya gitu lah. Masuk ke Ya. highlight kita. Oke. Jadi highlight kita ini adalah ini ya. Gangguan di kantor. Oke. Nah. Langsung aja masuk. Oke. Ini dari teman juga. Oke. Namanya kita sebut saja Mawang. Mawang. Jangan Mawang. Mawang goreng. Mawang goreng Brebes. Yang 6 sekilo 60.000. Oke. Siapa namanya? Namanya Yang enak dong. Ini aja cuy. Siska. Kan laki. Sis kambing. Mana ada sis kambing lagi? Ini deh. Siapa? Ini. Sukitep. Lu pernah dengar nama Sukitep? Jelek banget ya. Gue bisa ngebayangin mukanya segitiga. Kenapa segitiga? Hidungnya mancung ke atas, aduh, matanya satu di tengah. Serem banget. Sukitep. Namanya Sukitep. Aduh. Nah, namanya gampangnya lah. Johnny. Nah, sama kayak gue loh. Johnny. Johnny. Aduh, sebut saya namanya Johnny. Lu jadi pengen Google nih Sukitep. Gak ada lah. Oh, enggak ada sih. Oke, Johnny ya. Oke. Namanya Johnny. Oke. Jadi kejadiannya di kantor ya. Kantornya daerah Jakarta Utara lah. Gitu malu Pin ya? Ya. Oke, pokoknya gitu. Oh, Ada sih Sukitep ada. Orang Korea dokter Sukitep. Bodoh amat. Beneran dicari. Gila, ada loh orang Korea namanya dokter Sukitep. Masih hidup gak? Gua nggak tahu ini. Kalau masih hidup matiin aja. Kesel gue dengan namanya. Lanjut. Oke. Johnny. Johnny ya. Ini kantornya di Jakarta Utara. Nah, jadi dia bentuk kantornya itu kayak ruko apa rumah kali ya. Rukan gitu, rumah kantor gitu. Rukan ya. Rukan. Enggak pernah lihat sih. Rukan, penyanyi India loh. Itu Sarukan. Sarukan. Ya, pokoknya ini ya bentuk bangunannya itu kayak rumah biasa. Dia ada 3 lantai. Oke. Nah, ini basementnya 7. Bang Swiss dong. Basement. Oke. Jadi siapa namanya? Johnny ya? Johnny ini tempatnya dia kerja itu dia kebagian di lantai 2. Oke. Jadi ceritanya si Johnny ini dia lagi lembur ya. Bukan ngecat batu es nih bukan. Sampai kiamat juga gak kelar itu. Pokoknya ada satu kerjaan lah yang bikin dia pulang malam. Jadi waktu itu jam kejadiannya 9:30. Nah, jadi si Johnny lagi tadi ngecat batu es itu. Bukan. Nah, dia ini Vin, biar nggak sepi, setel musik dong, ya kan? Sambil ngecat batu es dong. Balik lagi. Oke, terus. Kuas nih kayak kuas pensil alis gitu. Iya, kecil banget deh. Sama gak kelar aja. Dah. Udah apa namanya? Lagi asik kerja. Dia setel ini ya musik biar nggak sepi dong. Musik. Lagi enak kerja. Musik apa tuh? Nggak bilang dia. Enggak, pokoknya musik enak muda lah. Mawang kali. Gimana nggak digangguin? Oke, terus. Nah, itu musiknya lagi kerja ya setel, mungkin baru 5 menit itu lagu muter, dimatiin Vin. Pas ya? Matiin. Kecirep gitu. Enggak, pokoknya dimatiin sama siapa?
Gak ada orang. Oh, gak ada orang. Iya, Oh. itu gak ada orang makanya. Bukan yang matiin ya? Bukan, pokoknya Baru dengar 10 menit udah bosan berarti. enggak. Jadi Aneh ini. musiknya yang matiin. Oke. Dia nyetel pakai ini kali ya, pakai Bluetooth kali ya. Bluetooth. Setel dari handphone. Makanya kenapa nggak pakai infrared? Lebih parah lah. Parah lagi. Terus senggol kita mati. Nah, jadi 5 menit dia kerja, musiknya mati, kan dia nyalain lagi. Terus Enggak gini. Cek gitu. Oke. Mati lagi musiknya. Nanti lagi. Itu sampai 4 kali ya dimatiin ya. 4 kali. Iya. Bener. Kesel banget ya. Makanya gitu lagi kerja. Nah, Lagunya jelek kali. bener. Pokoknya musik itu 4 kali dimatiin dalam waktu 5 menit, terus 1 menit, 1 menit, 1 menit. Oh gitu. Pokoknya 1 menit, 1 menit, 1 menit, 3 menit dimatiin terus sama dia. Terus si Joni ini kesel kan, udah akhirnya dia nggak nyalain musik, udah dia kerjain terus. Dia terus udah jam 10 nih ya. Dia sengaja pintu itu dibuka. Pintu itu dibuka, di depannya ada ruangan lagi. Nah, itu divisi apa gitu nggak tahu lah. Berarti lorong kali ya. Lorong. Tapi ada anak tangga ya. Anak tangga, lorong, di ujungnya ada toilet. Jadi si Joni ini jam 10 nih kejadiannya. Itu dari lorong itu dari arah toilet mau turun ke tangga itu ada yang lewat kan. Itu lambat gerakannya. Lambat. Cewek ngambang. Lah cewek sumpah dia bilang cewek. Tuh rambutnya hitam. Semua hitamnya panjang sampai sini kali ya, sampai pundak kali ya. Oke. Sampai pinggang. Terus tapi dia hitam nggak Jauh putih. ya Pak ya, pundak dari pinggang. Ya, pokoknya sepinggang gitu rambutnya. Oke. Pantatnya serambut ya kan. Naik dong anjir. Lanjut. Rambutnya sepinggang. Bener. Oke. Dia lewat sekali dari arah toilet mau ke arah tangga. Set. Itu ya lewatnya nggak cepet sih, agak lambat dikit. Nah, terus si Johnny ini kepo nggak tuh? Apaan tuh? Gitu. enggak, Enggak ya? si Joni tuh begini. Apaan tuh? Udah dikejar lagi. Oh dia belum mikiran ini ya? Balik lagi dari arah tangga ke toilet lagi, sekali lagi lewat nih. Oh itu mah sengaja nyari perhatian. Iya benar. Set. Oke. 2 kali kan? Waduh. Terus turun lagi tuh sekali lagi 3 kali. Pokoknya dia nggak nengok ya, cuman lewat dari samping. Tapi dia lihat jelas bentuknya. Oh gitu. Pokoknya hitam semua. Rambut semua, pokoknya di atas dan bawah tuh hitam semua. Oke. Lewat lagi sekali lagi turun, set, udah. Akhirnya si Joni turun, Lari. dia lari ke bawah. Waktu itu security-nya di depan ya. Lari gimana? Keplak. Ini kan pakai sandal. Iya bener. Oke. Dia lari terus turun tangga, pala duluan. Anjir. Kepleset. Suwe banget. Kinjek sendal sendiri. Oke, sendiri. Terus kepanjangan sendalnya. sendal bakek yang buat 17-an. Anjir, cuma pakai sendiri doang. Terus. Absurd. Absurd. Akhirnya si Joni ini ya panggil security, Bin. Udah panggil security, Pak. Security disuruh kerjaan dia. Enggak. Suruh temenin akhirnya. Temenin. Ya udah sampai jam berapa tuh, 10:30 lah. Udah akhirnya nggak ada gangguan tuh karena berdua. Nah udah akhirnya dia pulang. Ya. Dia pulang. Security nggak bisa tidur. Enggak. Security nggak ditanya tapi ada kejadian apa, pokoknya nggak tahu. Nah udah kayak gitu. Nah jadi historinya ini bangunan ini dulu, Pin, kalau misalnya sekarang udah ada pembaharuan juga nih, ada pembangunan juga. Jadi dulunya bekas garasi mobil. Nah itu di hari tertentu ada ini ya, office girl gitu. Dia kayak kasih sesajen, Pin. Oh gitu. Ya kopi, terus kembang sama rokok. Biasanya ditaruh di belakang parkiran. Nah kadang-kadang si itu juga sering lihat kan si Joni. Kadang-kadang nanya katanya, Bu, ini apa nih Bu? Iya biasa nih buat si, dia nggak bilang sih, ada nih buat si tamu. Dia bilang, dia bilangnya tamu katanya. Nah kadang-kadang kalau sajennya itu udah lama, rokoknya suka diisepin sama supir. Katanya sayang lah katanya. Nekat nggak sih ini supir? Nggak tahu tuh, nggak digangguin kali ya, karena udah biasa kali. Nah udah kayak gitu, udah nggak ada kejadian lagi ya. Nah terus mundur ke belakang lagi. Nah ini mungkin ini cerita dari ini ya, karyawan yang senior. Nah, dulu di lantai 2 sebelum ruangan itu ada bagian accounting ya. Nah bagian accounting itu dulu di sebelah, jadi ruang accounting gede, Vin, kebuka. Tapi sebelah kanannya ada ruangan kecil mungkin 3x3 apa 2x2 gitu. Itu ada ruang server. Ya, jadi ibu-ibu semua nih, tim accounting finance itu ibu-ibu waktu itu lagi mau lembur. Kira-kira udah jam 8:30 lah. Ini ibu-ibu lagi lembur. 1:30. Ujul. Ngapain ibu-ibu sampai 1:30?
biasa nungguin midnight sale. Anjir. Terus. Alibi doang mau lembur kali. Nah terus ibu-ibu lagi pada kerja nih kan, lagi pada lembur Vin. Tahu tuh pintu server dibanting kenceng cuma sekitep masih ada aja. Sukitep gitu. Iya dibanting server itu. Wah katanya. Pokoknya kenceng banget Vin. Itu ibu-ibu langsung gimana? Ibu langsung buyar udah turun semua. Langsung berhamburan. Buar aja udah. Itu ini ya cuman server tapi malam-malam loh kagak ada angin. Satu pintu yang tadinya emang pintu itu tadi ketutup terus dibuka dibanting lagi sekali. Sukitep gitu ya. Ya sekitep. Itu juga itu nggak pakai 2 kali 3 kali bantingan sekali udah buyar semua. Iyalah. Terus itu kalau ibu lagi bikin alis melengseng. Melengseng sampai pantat kali. Coret. Terus buyar udah akhirnya nggak jadi lembur kayak itu. Habis dibanting pintu. Nah, terus dari situ dia ada ini ya satu connecting door dari divisi apa gitu mau ke divisi apa. Jadi tengah-tengah nih ada ruang kosong. Biasa ada di situ suka naruh kata teman gue biasa naruh kursi-kursi plastik buat meeting gitu. Nah, ini kejadiannya waktu itu dia tahu kan karena kalau kan dia di lantai 3. Ini temennya si ini yang cerita ya, temennya si Joni. Nah, si temennya si Joni tahu ruangan tempat dia mau lewat itu kosong ya, udah pada pulang semua, nggak ada orang. Nah, gitu si temennya si Joni itu dia keluar kantor, terus dia duduk di depan tukang bakwan Malang. Jadi posisi di pinggir jalannya, di jalan, di luar ya. Nah, terus dia lagi pesen bakwan Malang ya kan, terus sambil ngerokok nih, sambil santai. Nah pas lagi makan dia nggak sengaja melihat ke arah connecting kan ada jendela ya. Oke. Jendela. Dia berarti lihat ke arah gedung kantor ya. Betul. Lagi makan gini dia ngeliat gitu. Nah itu ada sosok Pin. Sosoknya cewek baju putih, rambutnya cuman nggak panjang dia agak apa? Biasa aja. Tapi ngembang gitu. Oke. Dia tinggi gitu. Cuman terus mukanya semuanya pas mata ini agak hitam gitu semua ya. Nah, terus jelas dia lihat mungkin dia kan di lantai 2 itu yang di connecting doornya. Dia sambil makan mungkin jarak ini kali 15 meter kali dari bawah. Tapi mukanya kelihatan jelas banget. Ya terus kata temannya Joni, waduh. Dia sempat tadi mikirnya orang tapi pas mana ada orang kayak gitu. Iyalah. Bentuknya itu udah mencurigakan kan. Akhirnya buru-buru dia makan. Mungkin tukang itu nggak ngelihat kali tukang bakwan Malangnya ya karena dia duduk situ sendiri bakwan Malangnya lagi pergi kemana nggak tahu lah. Nah terus langsung dia makan buru-buru udah ditaruh langsung balik. Oh dia nggak ngecek ya? Nggak ngecek udah pokoknya dilihat banget diri persis jarak 15 meter kalau di bawah si itu penampakannya di lantai 2. Nah baru deh tuh cerita semenjak pada cerita kayak gitu. Nah itu udah mulai jarang yang ada yang lembur-lembur itu. Oh gitu. Karena gangguannya katanya udah hebat banget itu. Karena dia ini ya apa kayak kasih sajen gitu ya. Tapi tetap ganggu. Apa kurang kali sajennya ya? Mungkin itu nggak bisa meredam total kali. Ya paling ada sebagian doang kali yang makan itu. Apa nggak kebagian kali? Nah itu bentuknya gitu. Kebanyakan sih ada yang cewek rada hitam. Rambutnya panjang, terus ada cewek lagi yang putih. Nah ini yang di ruang server nggak tahu bentuknya kayak apa nih, cuma bantingan pintunya kencang. Wah itu belum dicek lagi sih sama Joni. Tahu si Joni mah hebat juga punya kantor kayak gitu. Iya, serem. Udah kita aja masuk kita. Udah itu, gue udah males cerita ini. Gila udah ngantuk banget nih masuk. Udah ngantuk ya? Ngantuk banget cuma ceritanya sih emang serem banget bikin merinding nih. Jadi ngantuk ketahan juga. Ini kita udah sampai jam berapa nih Mas? Ini kita hampir jam 11 loh. Iya jam 11 Kita recording hampir jam 11 Bang Sul. Ini nih masih jauh rumah ya. Bagus Bang Sul ceritanya. Thank you banget Bang Sul udah nyari-nyari cerita kemana-mana. Udah jadi sales ya. Thank you. Tadi pertama kali ceritanya tentang rumah ya. Rumah itu. Tapi menurut lo lebih serem ya rumah? Yep. Itu lebih serem. Itu ya rumah itu. Mungkin teman-teman. Ini kita belum pernah cerita
cerita pendengar dari yang ada di kantor ya. Oh iya, boleh tuh. Iya, nah ini teman-teman ya, itu ceritanya tadi dari Bang Sul. Nah, buat kalian yang ingin mengirim cerita, mungkin yang sama nih sama temennya Bang Sul ya, yang dari kantor nih, karena kita belum ada cerita dari pendengar dari kantor nih. Belum ada ya? Iya, bakal keren banget nih, kalau penasaran kantor-kantor online kayak apa sih gitu. Iya, rumah sakit juga ada tuh, boleh. Kalau ada tambahan. Betul. Nah itu teman-teman yang ingin membagi ceritanya bisa ke sersanhoror@gmail.com. Oke. Sekali lagi sersanhoror@gmail.com R1. Bagi yang ingin berinteraksi langsung ke Sersanhoror FM di Instagram dan Twitter. Oke. Ada yang mau ditambahkan langsung sebelum kita penutupan, sebelum kita bye bye. Ya minta maaf ya. Oh iya, itu yang pasti yang paling penting. Oke, kita sakit kata, kita mohon maaf kalau ada salah ngomong, salah pasti teknis segala macam. Yang jelas kalian keren banget udah dengerin kita sampai sejauh ini. Oke. Thank you banget atas support kalian semua. Ini udah episode berapa sih ini? 9 loh ini. 9 ya, cepet ya. Nah itu dia teman-teman episode ke-9 ini, semoga dapat memuaskan rasa horor kalian untuk malam ini. Oke. Sampai ketemu di episode 10. Yap. Selamat malam. Assalamualaikum.